Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Dugaan manipulasi hasil verifikasi faktual partai politik menyeruak setelah KPU menetapkan 17 partai peserta pemilu 2024. Temuan di sejumlah daerah mengindikasikan ada upaya sistematis dan terstruktur meloloskan partai politik yang tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat. Tindakan oknum yang sengaja curang mengubah hasil verifikasi faktual partai politik mengancam legitimasi pemilu 2024. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu. Dari yang paling kanan ada Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia. Selamat malam Bang Doli. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Komisioner KPU Pak Idam Holik. Selamat malam Pak Idam. Malam Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada mantan Komisioner KPU sekaligus Direktur Netgrid. Selamat malam Pak Hadan Hafiz Gumai. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Dan ada Profesor Denny Indrayana, kuasa hukum dari Partai Umat. Selamat malam Prof Denny. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Dan sebagai wujud bentuk partisipasi publik, kita selalu mengundang teman-teman mahasiswa untuk ikut bergabung ke dalam diskusinya Political Show. Dan malam ini yang bergabung secara virtual adalah Badan Eksekutif Mahasiswa dari Universitas Cendrawasih Papua, jauh-jauh dari Papua sudah bergabung. Saat malam teman-teman, nanti bisa menanyakan kepada para narasumber ataupun menyatakan pendapat atau mengkritik juga boleh, silahkan. Keluh kesah Anda ditampung karena teman-teman pemilih muda, teman-teman mahasiswa ini adalah pihak-pihak ataupun orang-orang yang akan menentukan masa depan Indonesia di pemilu 2024. Anda semua ini jumlahnya hampir 60% nanti pada pemilu 2024. Oke, langsung saja saya mau ke Pak Idam. Pak Idam, KPU sudah meloloskan 17 partai politik peserta pemilu. Menetapkan 17 partai politik peserta pemilu 2024. Betul. Ada satu yang tidak lolos, tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat, Partai Umat, dan sudah menggugat ke Bawaslu, kemudian mengajukan sengketa proses. Mengajukan sengketa proses, oke. Menggugat ke Bawaslu, oke. Ada mediasi. Dan hari ini mediasinya katanya belum ada titik temu. Masalahnya di mana? Berdasarkan pasal 42 ayat 2 Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 bahwa sidang mediasi itu dapat dilakukan 2 hari dan kami besok akan melanjutkan sidang mediasi kembali. Oke. Dan ini masih dalam koridor. Yang hari ini tidak ketemu titik temunya di mana? Keputusan KPU itu bersifat kolektif kolegial. Jadi sidang mediasi tadi kami laporkan ke dalam forum rapat pleno. Nah, besok kami akan bersidang kembali. Oke, jadi besok masih ada? Masih ada. Terusannya untuk bisa mediasi antara Partai Umat dengan KPU ya? Ya, masa mediasi itu 2 hari. Oke. Pak Denny, kira-kira apa yang menjadi dasar gugatan dari Partai Umat dan tadi kenapa proses mediasinya ini tidak menemui titik temu dan dilanjutkan besok? Dasar gugatan ada di dalam permohonan kami 114 halaman. Pada intinya Partai Umat tentu menyatakan kami layak menjadi partai peserta pemilu tahun 2024. Bahwa verifikasi faktual yang dilakukan itu menyisakan berbagai persoalan teknis. Salah satunya misalnya alat-alat bukti kami di lapangan itu tidak diverifikasi dengan berbagai alasan. Itu yang kami sampaikan dalam permohonan dan bukti-bukti yang kami hadirkan. Terkait dengan mediasi tadi, secara substantif karena ini proses yang tertutup ya, kita kasih bocoran sedikit Pak. Nah, ini secara tertutup. Jadi pada dasarnya kami sepakat untuk melanjutkan besok lah. Jam 1 siang akhirnya ya Pak ya? Ya. Karena diundur tadi awalnya sepakat jam 10 tapi diundur jam 1 dan insya Allah itu hari kedua. Kami sih masih menyimpan optimisme bahwa di mediasi ini akan ada kabar baik lah bagi Partai Umat. Oke, tapi tadi pada saat mediasi apakah memang berjalannya alot begitu? KPU bertahan dengan keputusannya, kemudian Partai Umat bertahan dengan gugatannya begitu? Tadi lebih ke arah kami sama-sama sharing posisi pasti, sharing informasi pasti. Belum sampai ke substansi yang sampai ke arah pembuktian belum. Kita sama-sama menghormati, kami menyampaikan positioning. Tadi Ketua Umum membacakan opening statement lah, yang pada dasarnya mengatakan tadi seperti saya sampaikan seharusnya Partai Umat juga dikatakan memenuhi syarat dan menjadi peserta pemilu. KPU posisinya bisa ditanyakan, tapi pada dasarnya mengatakan ada
merapat pleno yang sudah memutuskan 1-2 hal dan kita bilang oke, bagaimana kalau kita bicara lagi besok begitu. Jadi saya mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan secara rinci karena memang secara aturannya itu tertutup mediasi itu. Tapi berdasarkan hasil keputusan KPU memang secara verifikasi faktual, secara rekapitulasi data memang tidak memenuhi syarat ya Partai Umat. Rekapitulasi hasil verifikasi faktual yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kota di 2 provinsi khususnya di 16 Kabupaten Kota di NTT dan di Sulut itu dilakukan secara terbuka dan kami meyakini apa yang dilakukan oleh rekan-rekan sudah sesuai dengan aturan. Oke, jadi artinya memang tidak memenuhi syarat. Di 11 kabupaten kota di 2 provinsi tersebut partai tersebut itu dinyatakan tidak memenuhi syarat. Oke, itu Partai Umat ya. Saya ingin tanya ke Pak Denny. Pak Denny, Anda merasa bahwa ada perlakuan berbeda kepada Partai Umat, hanya Partai Umat saja yang kemudian tidak memenuhi syarat atau bagaimana menurut Anda? Ini pertanyaannya kalau dilakukan setelah mediasi agak enak jawabnya nih. Kalau mediasi ini kita low-key nih, Bang Ruli kan. Jadi masih. Ini biar masyarakat tahu juga persis, nih, karena kan tentu, masyarakat pemilih nantinya. Pasti. Tentu Partai Umat punya argumentasi, punya concern, punya pemikiran ini kok seperti ini gitu. Mengapa untuk Partai Umat penyikapannya seperti ini? Apakah ini berbeda dengan partai lain? Nanti saya pikir akan terlihatlah dalam proses dialog ini. Tapi yang pasti kami tadi mengatakan dengan bukti-bukti yang kita punya. Dengan ini kan kami berproses tidak lama nih. Saya baru mendapat surat kuasa di di Kamis ya. Setelah penetapan hari Rabu. Dalam proses yang sangat singkat itu kami sudah bisa ditunjukkan bukti-bukti dari Partai Umat terpenuhi sebenarnya begitu. Jadi tentu ada sesuatu yang saya tidak tahu di mana miss-nya, sehingga kemudian kita mudah-mudahan besok bisa mengoptimalkan proses mediasi itu. Oke, jadi memang ada perasaan perlakuan berbeda kenapa Partai Umat dibeginikan begitu Pak Denny, kalau yang saya tangkap tadi dari pernyataan Anda. Saya akan lebih bebas menyatakan itu setelah proses mediasi. Oke, kalau tapi dialogkan sekarang. Iya, kalau sekarang saya ingin dengan Pak KPU kita melihat besok dulu lah, menatap hari esok dulu. Oke, tapi tadi yang saya tangkap dari pernyataan Anda berarti seperti itu ya? Mempertanyakan kenapa Partai Umat begini? Kalau Mbak Nana nangkapnya seperti itu, saya tidak bisa melarang. Oke. Jadi kalau menurut kuasa hukum yang tadi saya tangkap, Pak Idam, ada pertanyaan kenapa Partai Umat diperlakukan seperti ini? Pertanyaan saya tadi memang ada perlakuan berbedakah terhadap Partai Umat dibandingkan dengan partai-partai lain soal rekapitulasi verifikasi faktual? Karena Anda tadi itu menyampaikan perasaan. Nah, pertanyaan yang disampaikan oleh ke Mas Prop itu perasaan pertanyaannya. Tapi memang ada perlakuan berbeda nggak? Ya nggak ada, semua diperlakukan dengan adil, semua diperlakukan dengan sama dan karena ini masih dalam masa sengketa proses dalam artian tahapan mediasi, betul apa yang disampaikan oleh Mas Prop bahwa ini akan dibicarakan kembali besok jam 1 dalam sidang mediasi. Jadi forum ini bukan forum yang tepat untuk membahas apa yang menjadi pandangan kami berdua ya, itu. Oke, Prof Denny. Ya. Pertanyaan yang muncul dari kuasa hukum ataupun dari jajaran pengurus Partai Umat, apakah memang berkaitan karena ada Pak Amin Rais di situ, ada intervensi kekuasaan yang menginginkan bahwa Partai Umat tidak masuk dalam peserta pemilu 2024? Masa itu nggak ada pertanyaan seperti itu, nggak ada kecurigaan seperti itu? Pertanyaan semacam itu saya pikir muncul di banyak kepala orang ya. Kita sama-sama paham bagaimana tipikal gaya berpolitiknya Pak Amin yang boleh dikatakan dari dulu ya seperti itu. Punya sikap yang kritis kepada siapapun yang menurut beliau perlu diberikan masukan. Apakah itu menjadi dasar lolos atau tidaknya Partai Umat? Seharusnya kan tidak. Tapi tentu saja kami berbaik sangka sajalah bahwa seharusnya di iklim demokrasi semacam ini sikap-sikap kritis semacam itu tidak menjadi hambatan. Karena kan yang namanya demokrasi harusnya membuka ruang kritik memang. Tapi sempat ada pertanyaan begitu ya, apakah karena sikap politiknya seorang Amin Rais yang berkaitan dengan nasib Partai Umat? Kami kemarin di Bawaslu pada saat mendaftarkan permohonan ini mendapatkan pertanyaan dari teman-teman wartawan semacam itu. Jadi pertanyaan bukan dari Partai Umat sebenarnya, justru dari rekan-rekan media yang memunculkan apakah karena sikap kritis, apakah karena
A, B, C, dan saya mengatakan kami ingin fokus dulu ke proses sengketa proses ini dan tadi mediasi. Oke. Apakah memang ada faktor subjektivitas di situ, ada faktor intervensi karena berkaitan dengan sikap politiknya Amin Rais yang berseberangan dengan kekuasaan, kemudian Partai Umat tidak diloloskan? Saya pikir pertanyaan tersebut tidak tepat dialamatkan ke KPU. Dalam pelaksanaan verifikasi partai politik, ini KPU memverifikasi administrasi dan memfaktualisasi dari administrasi tersebut. Jadi persoalan ini adalah persoalan verifikasi administrasi dan faktualitasnya atau yang seringkali disebut dengan persoalan verifikasi faktual. Jadi ini persoalan teknis sekali. Jadi ini bukan persoalan politis gitu loh. Dan pada saat pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, partai tersebut juga menempatkan narah hubung ya, yang dimana rekan-rekan kami di KPU Kabupaten Kota, khususnya di 16 KPU Kabupaten Kota tersebut di 2 provinsi itu berkomunikasi aktif dengan narah hubung partai politik, tidak hanya partai tersebut ya, tapi juga dengan semua partai, dan kami meyakini apa yang dilakukan oleh rekan-rekan sudah memenuhi prinsip keadilan dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu. Jadi ini bukan persoalan politik, ini persoalan faktualitas dari persyaratan pendaftaran partai politik. Oke, ini bukan persoalan politik. Pak Hadar, saya ingin tanya, apakah informasi yang Anda dapatkan bukan hanya Partai Umat saja yang tidak lolos, sebetulnya ada partai-partai lain yang sebetulnya tidak lolos, partai-partai baru ya, yang harusnya tidak lolos atau tidak memenuhi syarat, kemudian dijadikan memenuhi syarat? Kalau kami sebetulnya tidak mau berbicara tentang isu partainya ya. Kalau kami di koalisi itu merasa penting sekali untuk fokus terhadap prosesnya. Apakah proses yang dilakukan dalam verifikasi khususnya faktual ini itu sesuai aturan atau tidak. Nah, dugaan-dugaan yang kami dapatkan dan ini cukup banyak testimoni maupun data itu menunjukkan memang ada kesengajaan untuk merubah data dalam rangka untuk melancarkan partai politik lolos di dalam verifikasi ini. Jadi ini sesuatu yang sangat serius. Kami ini ingin ya pemilu kita itu menjadi pemilu yang seperti dikatakan di konstitusi, luber jurdil. Prinsip-prinsipnya juga seperti dalam undang-undang. Ya, penyelenggaranya harus bekerja secara mandiri, non partisan, ya, kemudian juga jujur dan seterusnya gitu. Tetapi apa yang kami lihat ini sangat kuat sekali, itu tidak terjadi. Nah, kami ini ingin agar pemilu kita 2024 yang 5 tahun sekali diatur di konstitusi itu tetap berjalan dengan kualitas yang baik. Tapi bagaimana ini kita bisa teruskan, bisa kita ciptakan kalau penyelenggaranya, kalau memang betul ya nantinya terbukti nyata-nyata begini. Temuan-temuannya, laporannya apa? Apakah memang ada perintah atau seperti apa? Lebih spesifik Pak Hadar. Sekarang terkait dengan perintah. Iya, ada perintah. Ada perintah? Ada perintah. Secara terstruktur dari pusat ke bawah? Iya. Ada perintah seperti itu, walaupun lagi-lagi ya, ini kan dugaan ya, perlu kita proses hukum, dibuktikan dan seterusnya. Tetapi data yang kami dapatkan, cerita-cerita yang kami dapatkan, banyak sekali. Ya, ada perintah, baik dari jalur komisioner maupun dari jalur sekretariatnya. Ya, jadi itu semua ada. Tidak mungkin daerah itu berinisiatif melakukan hal ini. Untuk apa? Iya kan? Jadi ini memang betul-betul ada systematically dari atas. Nah, ya nanti kita berharap penyelenggara pemilu betul-betul mau mengikuti proses hukumnya dan ya menjawab semua dan mudah-mudahan semuanya terbuka. Dan kami berharap seperti tadi poin koalisi bahwa DPR menjalankan perannya untuk nanti saya tanya ke Bang Doli. Jawaban dari KPU seperti apa, Pak Idam? Terkait dengan apa yang disampaikan oleh beliau, ya tentunya ini cara beliau mengekspresikan tentang bagaimana pemilu berjalan dengan baik. Kami menghormati hal tersebut, apalagi beliau mantan komisioner, ya sebagai senior kami dan kami sebagai junior tentunya itu juga menjadi bagian dari semangat kami untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas. Jadi apa yang beliau sampaikan itu pada dasarnya itu menyampaikan tentang pemilu itu sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan tentunya itu yang kami laksanakan. Tapi apakah memang ada perintah, Anda ataupun teman-teman komisioner lain pernah memerintahkan kepada KPU provinsi, kemudian KPU provinsi kepada KPU kabupaten kota?
Dalam bimbingan teknis maupun dalam rapat koordinasi, perintahnya adalah melaksanakan aturan PKPU nomor 4 tahun 2022 dan begitu juga dengan pedoman teknis yang diterbitkan serta surat edaran yang kami terbitkan. Itu perintahnya. Oke, jadi perintahnya adalah hanya melakukan sesuai dengan aturan teknis. Ya. Tidak pernah ada perintah untuk meloloskan partai tertentu ataupun mengubah hasil berita acara dari yang tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat. Apa yang diisukan itu menurut saya tidak mendasar. Oke. Ya. Kemudian bagaimana anggota KPUD daerah ini bisa melapor ke koalisi masyarakat sipil dan itu banyak? Ya kami belum tahu siapa yang melapor ini siapa. Ketika misalkan kami disomasi ya oleh pengacara, ketika kami tanya yang bersangkutan tidak menyampaikan siapa yang melapor itu. Itu. Dan rekan-rekan juga belum menyampaikan siapa komisionernya di daerah. Oke. Seperti itu. Oke, jadi KPU tidak percaya ya bahwa ada laporan-laporan ataupun ada informasi-informasi dari KPUD? Ya yang jelas proses ini semua dilakukan secara terbuka. Itu yang menjadi patokan kami. Oke, saya mau ke Bang Doli. Komisi 2 sebagai mitra kerjanya KPU. Tadi sudah disinggung oleh Pak Hadar. Bagaimana? Melihat di satu sisi ada informasi yang datang dari bawah, kemudian ke koalisi masyarakat sipil, tapi di sisi lain KPU tidak merasa mendapat laporan itu. Saya mau jelaskan standing position dulu ya, bahwa ini nggak ada urusannya dengan soal posisi kita sebagai partai politik yang juga adalah peserta pemilu. Oke. Nah, concern kami di Komisi 2 itu kan adalah bagaimana memastikan baik dari persiapan sampai yang di pelaksanaan pemilu itu berjalan dengan baik. Makanya soal pemilu ini kan kita sudah bicarakan 2 tahun loh di Komisi 2 itu, ya. Mulai dari konsepsinya seperti apa, karena kita tahu bahwa ini akan menjadi pemilu yang pertama kali modelnya akan dilaksanakan 24. Sampai kemudian kami ikut menseleksi siapa yang akan jadi komisioner di KPU, kemudian di Bawaslu. Semua itu kan untuk bagaimana memastikan pemilu ini betul-betul lebih berkualitas dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Oke. Nah, terkait dengan isu ini, tentu kami kan nggak bisa berdiam. Pertama, sebagai DPR, tentu harus menangkap aspirasi apapun yang berkembang masyarakat. Ya, kami tahu di media ada dugaan-dugaan seperti itu, dan karena memang yang diduga itu adalah mitra kerja kami, ya tentu, dan kemudian dikaitkan dengan bagaimana kita punya keinginan supaya pemilu ini bisa baik, tentu kami harus tidak boleh menutup mata. Oke. Gitu. Nah, oleh karena itu dalam waktu yang dekat sesuai dengan mekanisme tata tertib yang ada di DPR, kami akan undang KPU dan juga akan, ya kalau memang ada aspirasi dugaan itu ya sampaikan saja Komisi 2 supaya kami. Nah, yang ketiga concern kami adalah ini kan tahapan sudah mulai jalan dan 16 per Juni kemarin ya. Nah, jangan sampai kalaupun ada duga-dugaan itu mengganggu tahapan-tahapan berikutnya gitu loh. Jadi kalaupun misalnya ada dugaan harus diselesaikan cepat gitu loh ya. Yang menduga harus menunjukkan apa yang mereka dapat, yang diduga harus membuktikan bahwa kalau tidak benar tidak benar gitu. Itu posisi kita. Harus ada posisi yang jelas, harus ada klarifikasi yang jelas dari kedua belah pihak. Iya, supaya jangan berlarut-larut karena ini akan mengganggu pasti soal tahapan berikutnya. Oke, ketegasan Komisi 2 kita tunggu juga Bang Doli. Nanti kita akan bahas lagi lebih dalam karena kita juga mendapatkan laporan modusnya seperti apa, ancamannya seperti apa, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.